Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Dalyana berbagi dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana berbagi ini. Channel yang membagikan berbagai informasi terkait dengan pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan. Untuk kali ini kita akan lanjutkan membahas terkait dengan tanya jawab terkait sekolah penggerak. Nah, untuk bagian 7 ini kita akan berbicara atau membacakan jawaban-jawaban dari Kemendikbud terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tentang tata cara pendaftaran kepala sekolah untuk menjadi calon kepala sekolah penggerak. Dan nantinya kalau Bapak Ibu kepala sekolah ini diterima sebagai kepala sekolah penggerak, maka sekolahnya akan menjadi sekolah penggerak baik untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB, baik negeri maupun swasta. Ya, tidak dibedakan negeri dan swasta, sama. Ya. Ini terutama bagi kabupaten kota atau provinsi yang belum mendapatkan kuota sekolah penggerak untuk tahun 2021, insya Allah di tahun 2022 atau mungkin tahun 2023 akan mendapatkan kuota sekolah penggerak untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB. Oleh karena itu, alangkah baiknya Bapak Ibu kepala sekolah atau mungkin calon kepala sekolah yang tidak menutup kemungkinan tahun depan atau tahun 2022 dan 2023 diangkat menjadi kepala sekolah. Sehingga untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya terkait nantinya jika dan seharusnya mendaftar sebagai calon kepala sekolah penggerak supaya nanti sekolahnya menjadi sekolah penggerak, karena banyak keuntungan sekolah-sekolah yang menjadi sekolah penggerak baik bagi kepala sekolahnya, gurunya, dan juga siswanya. Apalagi diprediksikan di tahun 2023 nanti diharapkan semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak. Nah, kalau Bapak Ibu sekolahnya duluan kan insya Allah sudah punya pengalaman. Nah, bagaimana tata cara pendaftarannya, apa yang perlu dipersiapkan, insya Allah akan kita bahas tuntas-tas pada bagian ke-7 ini. Oleh karena itu, ikuti sampai selesai supaya menjadi jelas, menjadi tidak gagal paham karenanya. Baik ya. Apa saja pertanyaannya dan bagaimana jawaban-jawabannya pada bagian ke-7 ini. Nah, jadi yang akan kita jawab pada bagian 7 ini nomor pertanyaan 34 sampai 39. Yaitu di mana pendaftaran kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah untuk menjadi calon kepala sekolah penggerak itu dilakukan, apa saja yang perlu disiapkan saat mendaftar, apakah kurikulum vitae atau CV atau ISEI. ISEI itu berisi pengalaman Bapak Ibu selama menjadi kepala sekolah. Itu nanti kalau diisi apa masih bisa diedit dalam proses pendaftaran. Nah, kalau nggak bisa diedit kan repot, sudah terlanjur diisi salah, gimana betulkannya. Hanya ini perlu ditanyakan dan insya Allah nanti jawabannya memuaskan. Kemudian apakah saat mengisi kurikulum vitae atau CV tidak perlu mengunggah sertifikat atau bukti pengalaman. 38, di dalam surat pernyataan ada ketentuan untuk menyebutkan periode masa tugas kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan atau pengelola. Nah, untuk kepala sekolah atau kepala sekolah atau kepala satuan atau kepala pengelola milik masyarakat yang tidak secara spesifik memiliki periode masa tugas. Nah, kalau kepala sekolah kan ada
periodenya 4 tahun ya, tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, kalau swasta enggak ada, bagaimana cara mengisinya? Padahal harus diisi. Nah, nomor 39 untuk satuan PAUD. Nah, satuan PAUD mana saja yang boleh mendaftar di program sekolah penggerak ini? Nah, bagaimana jawabannya? Berikut ini jawabannya. Nah, jadi di mana pendaftaran dilakukan? Ini pendaftaran dilakukan melalui laman sekolah penggerak di https:// atau double garis miring sekolah titik penggerak titik atau .kemdikbud.go.id / atau garis miring pendaftaran strip sekolah strip penggerak garis miring. Nah, itu. Nah, jadi ini. Jadi tolong dicatat alamatnya. Jadi mendaftarnya secara online. Apa saja yang perlu dipersiapkan saat pendaftaran? Peserta perlu mengisi biodata selengkap-lengkapnya, kemudian isai dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, ya, bukan diisyaratkan. Ya. Apa saja dokumen yang dipersyaratkan ya? Surat keputusan dan lain-lain yang nanti bisa dilihat di dokumen apa yang harus disiapkan. Nah, kemudian apakah kurikulum vitae atau isai bisa diedit? CV bisa diedit. Namun untuk isai juga sudah ditekan simpan. Nah, tidak bisa dilakukan edit. Makanya kalau belum selesai jangan diklik simpan dulu. Itu. Dan mungkin ada baiknya diisi di Word dulu. Apa saja yang perlu diisikan itu, baru nanti di sini tinggal copy paste. Karena biasanya namanya aplikasi kadang-kadang baru kita ngisi belum selesai, terputus jaringan atau mungkin jaringan tidak stabil. Oleh karena itu, sebaiknya baca dulu apa yang perlu diisi, isikan dulu di Word, baru kemudian di copy paste ke aplikasi secara online. Tuh. Kemudian apakah saat mengisi CV tidak perlu mengunggah sertifikat atau bukti pengalaman? Tidak perlu. Tidak perlu melampirkan sertifikat dan pengalaman. Cukup tuliskan dan ceritakan pengalaman sesuai instruksi yang diminta. Jadi tidak perlu mengunggah apa-apa saat mengisi CV atau mengisi IC itu. Cukup tuliskan aja pengalaman apakah saudara pernah ini bagaimana, sudah isikan aja di situ. Cuma tadi itu alangkah bagusnya diisikan dulu di Word, baru nanti tinggal copy paste ya, ke web yang sudah disiapkan ini. Kemudian di dalam surat pernyataan tadi, kalau swasta tidak ada periode tertentu bagaimana? Untuk kepala sekolah atau kepala satuan atau pengelola milik masyarakat yang tidak secara spesifik memiliki periode masa tugas, silahkan mencantumkan, ini ditulis saja, persyaratan tidak relevan dan jelaskan dalam surat pernyataan. Jadi, jadi di sini silahkan mencantumkan persyaratan tidak relevan dan jelaskan dalam surat pernyataan itu bahwa di sekolah swasta tidak disebutkan periode masa tugas tertentu ya, itu. Ini caranya ya. Jadi sekali lagi untuk kepala sekolah atau satuan atau pengelola milik masyarakat yang tidak secara spesifik memiliki periode masa tugas, silahkan mencantumkan persyaratan tidak relevan dan dijelaskan dalam surat pernyataan. Kemudian satuan PAUD mana saja yang bisa mendaftar pada program sekolah penggerak? Setiap jenis satuan PAUD, baik negeri maupun swasta, milik yayasan mana saja bisa mendaftarkan diri
dalam program sekolah penggerak. Ini diutamakan satuan yang peserta didiknya mayoritas usia 5 sampai 6 tahun. Untuk yang tidak ada usia 5 sampai 6 tahun ya enggak bisa ya. Apalagi kalau umur 5 sampai 6 tahun ini diprioritaskan atau diutamakan. Nah, ini Bapak Ibu mudah-mudahan menjadi jelas. Ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di bagian 8 akan membahas tentang monitoring dan evaluasi serta bagaimana untuk sekolah non formal. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi jelas. Sekali lagi saya menghimbau kepada Bapak Ibu kepala sekolah atau mungkin calon kepala sekolah yang kemungkinan besar tahun depan 2022 atau tahun 2023 akan diangkat menjadi kepala sekolah. Ketika sudah diinformasikan ada dibuka pendaftaran calon kepala sekolah penggerak atau calon sekolah penggerak yang memang memenuhi syarat, silahkan mendaftar, enggak usah takut. Jangan wah nanti kalau mendaftar begini-begini wah saya ini enggak layak. Belum apa-apa, belum perang kok sudah kalah. Perang dulu baru kalah menang itu urusan nanti. Yang penting serius berusaha dan isi itu sesuai dengan pengalaman yang sebenar-benarnya, jangan dibuat-buat ya. Nah, kiranya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah dan khilaf mohon maaf. Saya kiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.